Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di Unifa Channel. Terima kasih ya udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel aku ucapin selamat datang dan perkenalkan, aku di sini suka sharing tentang budgeting. Aku belajar mengatur keuangan keluarga dari penghasilan suami dari usaha toko. Jadi dari penghasilan harian dikelola dengan metode budgeting bulanan ya teman-teman. Dan ini untuk semua pos dan juga budgetnya yang aku tentukan, aku sesuaikan dengan kebutuhan di keluargaku untuk 2 orang dewasa. Dan ada juga tambahan dari extra income yang biasanya itu aku gunakan buat budget ngasih ke orang tua, buat pegangan aku dan suami, dan juga untuk kebutuhan di luar yang tercatat di budgeting bulanan. Dan tidak ada niatan ria ataupun pamer ya teman-teman. Dan aku juga bukan ahli keuangan. Sekali lagi ini hanya sekedar sharing yang semoga bisa bermanfaat dan bisa nambah semangat buat kita sama-sama belajar mengatur keuangan dengan lebih baik lagi. Dan Masya Allah nggak terasa udah di bulan Februari. Seperti biasa saat awal bulan aku selalu bikin budget plan dulu ya teman-teman. Dan mohon maaf karena aku telat buat upload videonya, karena dalam beberapa hari ini ada kepentingan keluarga. Dan ini aku bikin sedikit gambar biar lebih menarik aja. Sambil aku mau sapa-sapa dulu, apa kabar teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Semoga selalu diberikan rezeki yang berkah, dilancarkan segala aktivitasnya. Dan jika ada yang lagi sakit, tetap semangat. Semoga lekas sembuh dan bisa sehat kembali. Amin. Dan gimana nih teman-teman budgetingnya? Semoga masih selalu semangat dan juga selalu lancar ya. Mungkin ada teman-teman yang samaan mengelola keuangan dari penghasilan tidak tetap. Pastinya lebih ada tantangan ya setiap kali budgeting, karena kita harus menyesuaikan budget saat income naik ataupun turun. Kalau dari pengalaman aku pribadi, saat income turun, untuk budget tabungan dan juga keinginan pasti aku kurangin dulu, karena harus menyesuaikan dengan income. Sementara untuk pos kebutuhan biasanya budgetnya tetap ya, karena memang untuk kebutuhan itu pasti dan harus terpenuhi. Dan di akhir bulan kemarin untuk usaha toko kami harus tutup dulu untuk beberapa hari karena ada satu hal mendesak kepentingan keluarga yang mengharuskan juga untuk menggunakan dana darurat ya kemarin. Dan alhamdulillah dengan adanya tabungan dana darurat benar-benar bisa membantu dan bermanfaat saat situasi mendesak dan tidak terduga. Karena situasinya kami tutup untuk beberapa hari, jadi income yang akan dikelola bulan ini alhamdulillah ada sebesar 2.500.000. Meski mengalami penurunan, insya Allah tetap bisa diatur. Kuncinya segala sesuatu harus selalu disyukuri dulu agar kita bisa merasa dicukupkan ya teman-teman. Seperti biasa dari income ini nantinya aku akan tentukan berapa budget untuk masing-masing posnya. Yang pertama aku akan isi untuk tabel pengeluaran tidak tetap. Ini adalah untuk pos-pos kebutuhan dan juga ada pos untuk keinginan ya teman-teman. Jadi untuk budget pos-pos kebutuhan ini nantinya masih sama seperti bulan sebelumnya, meski income mengalami penurunan. Yang pertama ada pos belanja mingguan. Untuk budgetnya di sini masing-masing 150.000. Jadi untuk pos belanja mingguan ini aku bagi ke 4 pos ya teman-teman. Dan untuk budgetnya itu untuk kebutuhan dapur seperti sayuran, bumbu-bumbu, alhamdulillah masih cukup karena memang menyesuaikan juga untuk harga-harga sayuran dan juga bumbu yang kadang naik, kadang turun juga ya teman-teman. Lanjut untuk belanja bulanan, kemudian untuk pos gas dan air galon itu masih sama.
Untuk pos listrik itu kan 100.000 ya teman-teman, dan kemarin itu ada yang tanya apakah 100.000 itu cukup. Alhamdulillah masih cukup untuk kebutuhan di keluarga kami ya teman-teman. Jadi memang untuk kebutuhan setiap orang ataupun setiap keluarga pasti berbeda juga, dan mungkin yang kebutuhan listriknya itu banyak jadi budgetnya juga lebih besar. Jadi sekali lagi untuk budget ini aku tentukan sesuai kebutuhan di keluargaku, yang memang setiap keluarga pasti berbeda ya kebutuhannya. Lanjut untuk pos lainnya itu budgetnya masih sama aja seperti sebelumnya. Untuk kali ini untuk pos fun aja yang aku kurangin budgetnya karena memang termasuk untuk pos keinginan ya teman-teman. Jadi harus menyesuaikan saat income turun. Dan ini aku udah hitung untuk total budget dari seluruh pos pengeluaran tidak tetap itu ada sebesar 1.650.000 ya teman-teman. Dengan budgeting ini aku belajar mencukupkan dari income yang diperoleh dengan semua kebutuhan rumah tangga. Jadi belajar diatur dan membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Intinya dari budgeting ini harapannya setiap akhir bulan saat evaluasi supaya nggak terjadi over budget. Untuk seluruh pos di tabel pengeluaran tidak tetap udah terisi semua, dan lanjut aku akan isi untuk tabel pengeluaran tetap. Dan sebelumnya ini aku bikin gambar juga ya teman-teman biar lebih menarik aja dan makin nambah semangat buat budgetingnya. Aku suka banget bikin budgeting seperti ini karena aku ngerasa keuangan itu lebih tertata dan jadi lebih mudah dalam menggunakan uang ya teman-teman. Karena jadi tahu batasannya, jadi tahu berapa besar porsinya, juga bisa nabung untuk beberapa tujuan sekaligus. Meski nominalnya nggak terlalu besar, tapi saat tercapai bisa bermanfaat. Dan juga dengan bikin budgeting seperti ini, kita bisa memiliki budget untuk keperluan pribadi, untuk keinginan, tanpa mengganggu untuk pos tabungan. Dan yang terpenting itu bisa menyiapkan untuk dana darurat sesuai kemampuan untuk situasi yang tidak terduga di masa mendatang. Untuk yang masuk di tabel pengeluaran tetap, ini ada pos tabungan dan juga ada pos giving atau dana sosial. Untuk budget pos tabungan ini juga aku kurangin budgetnya karena menyesuaikan dengan income. Yang pertama untuk modal itu kali ini budgetnya 50.000, untuk investasi 50.000, untuk dana darurat tetap ya 100.000 karena ini tabungan yang diprioritaskan. Lanjut untuk dana servis, dana kesehatan itu masih seperti sebelumnya. Untuk pos sinking fund kali ini juga dikurangin ya untuk budgetnya. Kali ini aku budgetkan 300.000. Lanjut untuk dana sosial itu budgetnya sebesar 200.000. Dan terakhir ada pos untuk iuran itu budgetnya sebesar 50.000. Dan aku udah hitung ya, ini untuk keseluruhan budget pengeluaran tetap itu ada sebesar 850.000 ya teman-teman. Untuk besarnya budget tabungan ini memang harus menyesuaikan. Dari pengalaman saat aku ada hutang dulu, aku juga harus fokuskan dulu untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban, baru sisanya untuk ditabung dan juga untuk kebutuhan lainnya. Dan jika dirasa masih belum bisa menyisihkan untuk tabungan karena masih ada kewajiban, nggak apa-apa, fokuskan dulu aja menyisihkan kewajiban. Setelah itu bisa buat budget tabungan, atau mungkin bisa mencari penghasilan tambahan jika ingin nambah budget buat tabungan ya teman-teman. Selanjutnya aku akan isi untuk tabel sinking fund. Untuk sinking fund ini ada 4 kategori ya teman-teman. Yang pertama ada dana hari lebaran. Ini adalah tabungan wajib tiap tahun. Kemudian ada renovasi rumah, dan ini bisa dibilang tabungan kebutuhan dan juga keinginan. Lanjut ada tabungan kurban, dan terakhir ada untuk liburan. Aku bikin target ya untuk setiap masing-masing pos sesuai tujuannya, dan nanti tinggal isi saldonya di tabel saat update sinking fund. Biasanya nggak semua pos aku isi di tiap bulannya karena menyesuaikan lagi dengan income, dengan besarnya budget yang nggak pasti juga di setiap bulannya. Alhamdulillah semua tabel udah tercatat, dari tabel pengeluaran tidak tetap, pengeluaran tetap, dan juga tabel sinking fund.
Jadi kurang lebih seperti ini cara aku mengatur keuangan. Dibuat budget plan dulu, lanjut nanti tinggal atur uangnya ke posnya masing-masing di dompet pintar. Lalu dalam prosesnya selama sebulan ke depan tinggal mencatat pengeluarannya apa aja. Dan setelah di akhir bulan dievaluasi untuk tahu apakah budget yang ditentukan udah sesuai atau masih over budget. Jadi bisa diperbaiki untuk di budgeting bulan selanjutnya. Dan aku ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata. Tetap semangat dengan segala rutinitasnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.